Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Lolita Sari, yang mana channel ini adalah berkaitan tentang perpustakaan dan kearsipan. Kali ini kita akan belajar bareng terkait bagaimana sih cara menelusur opak yang ada di sebuah perguruan tinggi, khususnya di fakultas. Ini perpustakaan Fakultas Kedokteran. OPAK adalah Online Public Access Cataloging, di mana itu merupakan suatu alat telusur koleksi-koleksi yang disediakan oleh sebuah perpustakaan. Izinkan saya untuk mengeser salah satu OPAK yang ada di perguruan tinggi. Contohnya adalah OPAK yang ada di Fakultas Kedokteran UIN Jakarta. Pertama kita akan klik browsernya, yang dituliskan adalah opac.fk.uinjkt.ac.id. Nah, klik. Nah, ini timbul seperti ini ya. Jadi untuk menelusur opak ini kita harus menulis di browsernya atau di linknya adalah opak ya .fk.uinjkt.ac.id. Nah, lihat ya, semoga ya teman-teman ya. Nah, inilah browser atau alat telusur, atau di kami itu di perpustakaan itu disebut sebagai OPAC ya, OPAC Online Public Access Cataloging, yang sebagaimana saya katakan bahwa itu merupakan alat telusur. Oke, sebelum Anda ke perpustakaan FK, maka Anda harus wajib dulu menelusur OPAC ini. Bisa Anda melalui HP, bisa melalui PC, atau mungkin bisa melalui laptop. Itu udah pasti bisa, karena ini bersifat online ya. Apakah Anda itu berada di Indonesia atau Anda itu berada di Malaysia atau luar negeri ya, atau Belanda dan sebagainya, Anda bisa menelusur dengan tulisan menuliskan opac.fk.uinjkt.ac.id. Ya, ini ada beberapa informasi yang terkait perpustakaan di FK ya. Kan di sini ada informasi terkait, di sini tertulis ya, ada informasi perpustakaan, terus ada profil perpustakaan, pengelola perpustakaan, cara menggunakan opak, laporan pengunjung, laporan peminjam. Dan juga ini ada layanannya luar biasa ya, ada bebas pustaka, ada cek plagiasi, ada Golib ya. Golib ini adalah suatu layanan yang dimana mahasiswa bisa meminjam, tidak harus ke perpustakaan. Dia bisa nanti bukunya dipinjam itu melalui Golib, yaitu dengan menggunakan jasa Gojek ya, sehingga nanti mahasiswa itu untuk mendapatkan bukunya bisa menggunakan ini dengan ketentuan bahwa harus melalui perpustakaan terlebih dahulu, dan kemudian nanti akan diantar oleh Gojek. Dan biaya Gojeknya itu tentu ditanggung oleh mahasiswa itu sendiri atau pengguna perpustakaan yang membutuhkan buku. Tentu saja syarat-syarat siapa sih yang menjadi anggota perpustakaan FK itu, tentu saja sivitas akademika, yaitu sivitas di sini adalah mahasiswa, dosen, dan karyawan ya, dan karyawan di lingkungan FK khususnya dan lingkungan UIN Jakarta pada umumnya. Kemudian di sini ada konsultasi sumber informasi, yaitu pengguna perpustakaan bisa mengkonsultasi sumber informasi, artinya adalah dia mungkin kebingungan apa aja sih yang ada di koleksi-koleksi yang ada di perpustakaan FK terkait dengan misalnya penelitiannya, research-nya atau tesisnya atau skripsinya. Bisa bertanya ya. Inilah makanya disediakan disediakan layanan konsultasi sumber informasi. Dan kemudian di sini juga ada unggah mandiri repository ya. Di sini artinya adalah bahwa mahasiswa bisa mengirimkan karyanya secara mandiri ke repository. Itu nanti ini harus menghubungi terlebih dahulu kepada pustakawan, yang karena pada prinsipnya memang sudah bisa, cuman masih uji coba dan sebagainya terkait dalam bentuk aturan-aturan atau standar-standar yang bagaimana sih cara mengupload skripsi, tesis, dan disertasi Anda secara online ke repository. Nanti ini ada pembahasan tersendiri lebih lanjut.
Kemudian ini ada pemustaka ya, pemustaka itu siapa aja. Nah, ternyata pemustaka itu adalah itu tadi yang saya katakan bahwa itu adalah, apa ya, sivitas akademika, khususnya di lingkungan UIN ya, khususnya di lingkungan UIN. Terus di sini juga ada daftar online pustaka-pustaka, yaitu di mana mahasiswa bisa secara online mendaftarkan diri sebagai anggota perpustakaan. Kemudian mahasiswa juga atau dosen atau SIFA FK bisa mengusulkan koleksi melalui online. Dan kemudian ada cek dan perpanjangan peminjaman polisi juga bisa dilakukan secara online. Tentu dengan apa SIFA UIN atau SIFA khususnya SIFA FK dapat apa sih dapat mendapatkan layanan-layanan seperti ini harus melalui proses-proses menjadi anggota dengan ketentuan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh perpustakaan FK. Kemudian di sini ada panduan ya, panduan e-resources. Nah, kemudian ada juga visitor ya. Jadi setiap apa ya, setiap mahasiswa itu wajib apa ya, mendaftarkan dirinya dulu, daftar absen ya, daftar absen sebelum masuk ke perpustakaan. Nah, untuk visitor ini contohnya seperti ini ya, contohnya seperti visitor ya. Jadi mahasiswa itu harus misalnya misalnya memasukkan namanya, misalnya namanya Mumtaz Anissa, kemudian di sini misalnya kedokteran ya, kedokteran. Atau karena di sini ada cuma satu prodi, maka di sini ada pendidikan kedokteran juga boleh. Dan kemudian klik tambah, klik sebentar. Yes. Kalau udah tanda seperti ini berarti sudah terhitung atau terrekod ya, atau terekam data-data pengunjung perpustakaan. Jadi satu hari itu berapa, siapa aja, bisa juga itu akan terekod semuanya ke dalam sistem software ini. Nah, untuk sebagai informasi bahwa software ini menggunakan SLIMS ya, yaitu SLIMS itu adalah Senayan Library Information Management System. Ini yang sudah di-upgrade atau sudah modifikasi oleh salah satu dosen kita, yang salah satu dosen di Jakarta maksudnya, yaitu Muhammad Azwar. Kemudian saya akan kembali lagi kepada OPAK itu sendiri. Nah, ini intinya adalah setiap pengguna atau setiap pengunjung itu wajib mengisi absen terlebih dahulu, sehingga akan terlihat dengan absen ini seberapa kebermanfaatan dari suatu perpustakaan. Berapa sih gitu ya yang datang hadir. Tapi di era pandemi seperti ini tidak mesti juga menghitungnya melalui siapa yang berkunjung ke perpustakaan secara fisik, tapi juga bisa seharusnya menghitung secara online. Nah, itu yang sedang dipikirkan pengembangan selanjutnya oleh perpustakaan kedokteran. Oke, kita balik lagi ke OPAK-nya. Oke, nah OPAK-nya tadi adalah perlu diingat ya teman-teman, opac.fk.uinjkt.ac.id. Klik. Nih, misalnya di sini ya, di sini ada pencarian sederhana ya, misalnya sederhana, misalnya itu sederhana ya, misalnya kita ingin mencari tentang apa ya, tentang penyakit alam. Nah, ini berarti ketika kita klik, kita ketik penyakit dalam, maka di sini dia langsung memberikan arahan ya, sistem memberikan arahan. Ternyata di sini ada ilmu penyakit dalam, di sini ada prinsip horizon tentang penyakit dalam. Misalnya kita pengen yang prinsip horizon aja, kita klik, pencari, klik. Nah, ternyata di sini memang ada 4 kopis ya. Nah, ini Horizon Principle of Internal Medicine. Nah, di sini ada 4 kopis dan bisa dipinjam. Ini luar biasa ya, ini ada fotonya ya, ada fotonya. Maksudnya ada cover daripada koleksi tersebut sehingga memudahkan kita apakah benar koleksi buku ini yang kita butuhkan atau tidak. Ini sangat bermanfaat ya bagi pengguna perpustakaan ya. Ini luar biasa nih pustakawannya nih, rajin ya untuk mengupload cover yang ada di dalam buku tersebut. Kemudian di bawah sini juga ada ya, ada informasi terkait fakultas kedokteran itu beralamatkan di mana, kemudian juga ada emailnya,
kemudian, oh ya info kantor itu ada syarat-syarat anggota, peraturan keanggotaan dan sebagainya. Dan layanannya juga jadwal layanan itu dimulai dari hari Senin sampai Jumat, dimulai dari pukul 30 sampai 4. Kita balik lagi ke sini, nah ini ya buku koleksi yang jadi terkait dengan ilmu penyakit dalam itu hanya 2 ya, ini ada nih Harrison Principle Internal Medicine, yang satu lagi kalau nggak salah tadi ada misalnya klik, ya klik lagi pas pencarian, nah oh masih tetap Harrison ya. Misalnya kita cari lagi yang lain, misalnya penyakit apa, klik. Nah, ini ada ilmu penyakit mata ya. Ini ada Siddhartha-nya, ini juga ada cover-nya ya, luar biasa. Oh ya, yang perlu teman-teman perhatikan adalah nomor panggilnya. Di sini nomor panggil biasanya 617.7. Nanti carilah di rak ya, ketika misalnya ke perpustakaan K, maka nanti ada petunjuknya tuh arah-arahnya. Kalau 617 berarti di kelas 600. Nah, tidak ada arahannya, dimulai dari rak kelas 000 umum, 100 filsafat, 200 agama, 300 sosial, 400 bahasa, 500 sains, 600 ini di angka 600 nih ilmu terapan. Nah, di angka rak 600 nanti kan ada 610, ada nanti terus sampai 670. Nah, di situ letaknya. Itu ya teman-teman yang harus diperhatikan ini ya, adalah judulnya, kemudian apa ini, nama pengarangnya, kemudian nomor panggil ketika ingin meminjam. Jadi ketika meminjam harus ini urutannya ya, harus urutannya ada judulnya, terus ada nama pengarangnya, kemudian ada nomor panggil. Nomor panggil dalam ilmu perpustakaan tersebut juga dengan klasifikasi. Oke, kemudian kita klik kembali back. Ada apa aja sih di dalam opak ini? Nah, ternyata ada informasi-informasi tentang ruang bacanya seperti apa, ternyata ada ruang pertemuan, koleksinya lengkap, pelayanan terotomasi. Nah, inilah otomasi ya. Otomasi artinya bisa diakses di mana saja, kapan saja, mau goler, tiduran, sebagainya juga bisa ya. Terus ada ruang penyimpanan, ada musola, ada internet, internet dan perpustakaan ramah dan keren. Dan ini situasi daripada perpustakaan fakultas kedokterannya. Kemudian ada video profilnya, coba kita lihat. Klik. Oh ya, oke. Nanti kita bisa melihatnya secara langsung ya teman-teman. Kita tutup dulu deh. Klik. Nah, ini jumlah judulnya ada 674, eksemplarnya 854, kemudian ada membernya anggota ya 701. Nah, sudah melakukan transaksi 3 kali. Nah, beda ya teman-teman antara judul sama eksemplar. Kalau judul ya judul, jadi satu buku itu satu judul. Tapi kalau eksemplar berarti satu judul, misalnya tentang ilmu penyakit mata. Nah, itu kan ada ilmu penyakit mata tadi kan ada 4. Nah, itu eksemplarnya. Jadi satu judul bisa 4 eksemplar, bisa 2 eksemplar gitu ya, dengan judul yang sama. Itu namanya eksemplar. Jadi satu judul bisa 2 eksemplar, 3 eksemplar. Atau bisa juga satu judul dan 1 eksemplar. Ini ada statement dari apa ya dari mahasiswa ya. Kemudian di bawahnya ada link-link e-book ya, ada IG, Publishing, Oxford, Wiley, Braille, Cambridge, Emerald. Nanti kita bahas ya lebih lanjut. Dan kemudian juga ada link jurnal, ada Springer, Knitting, Gistol, Cambridge, Seki, RF, dan sebagainya. Kemudian ada e-lib link, ada link-link dari luar UIN yang dilanggan. Oh ya teman-teman, ini semua link-link ini yang e-book dan e-jurnal ini dilanggan oleh Jakarta, khususnya di perpustakaan pusat. Perpustakaan fakultas hanya mengelingkan saja. Dan kemudian, oh ini pustakawannya ya, dan kepala urusannya adalah Dr. Lodet Sasari dan pustakawannya adalah Imas Fatma SIP. Nah, ini ada koleksi-koleksi terbaru yang perlu dibaca, ada pro kontra aborsi, terus ada keperawatan medikal bedah, gitu ya. Jadi ada informasi-informasi terkait buku baru. Apakah bisa kita klik? Kita klik aja coba. Klik. Yes. Oh, detail ya informasinya.
Detail sekali ya, detail sekali ya. Nah, inilah ini nomor panggilnya ya, nomor panggilnya. Saya coba, "Oh, kenapa kok, nomor panggilnya 200?" Mungkin di sini isi buku ini ada terkait agama, kan tadi saya udah katakan bahwa kelas 200 ada terkait agama. Mungkin pro kontra aborsi di sini mungkin di dalamnya itu adalah ada terkait, artinya bagaimana sih dari sudut pandang agama dan dari sudut pandang kedokterannya. Tapi kembali, oh, oke, ini ada syarat ada syarat-syaratnya menjadi anggota yang seperti apa, terus menghubungi kontak ke perpustakaannya melalui perpustakaan.fk@winjkt.ac.id. Terus, nah, itu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya terkait terkait bagaimana sih cara menelusur koleksi-koleksi yang ada di perpustakaan FK. Teman-teman cukup mencari di sini ya, di kata kuncinya misal kata kunci misalnya biologi, klik kita tulis biologi, banyak di sini ya. Yang terkait biologi ada biologi dasar, molekuler, ada reproduksi, reproduktif dan biologi sel. Misalnya kita klik, misalnya kita butuh biologi sel, maka kita klik pencarian. Nah, ini ada kafungnya juga ya, biologi sel. Nah, ini ada bahasa Inggrisnya juga, measuring mortality, fertility and natural increase, self-teaching guide to elementary measures. Terus anatomy, history, and cell biology. Nah, ini biologi ya. Keren. Saya kita pengen ini ya, anatomy, history, and cell biology, klik. Nah, ini lebih detail. Kemudian di sini kelas berapa? Nah, itu di nomor panggilan 11. Gitu. Mungkin itu teman-teman, semoga Anda bisa mempraktekkan juga ya, sambil mempraktekkan ya. Sambil mempraktekkan itu mudah sekali ya. Nggak sulit gitu ya untuk mencari buku. Jadi saran saya sebelum Anda pergi ke perpustakaan manapun, Anda wajib mencari dulu di OPAK ya, OPAK. Kalau Anda misalnya tidak tahu misalnya, oh OPAK-nya apa sih gitu kan, ya, cari aja di Google, insya Allah nanti pasti ketemu. Misalnya pengen ke perpustakaan Fakultas Kedokteran UIN Jakarta, ya cari aja OPAK Fakultas Kedokteran UIN Jakarta. Atau kalau misalnya kita udah tahu, maka langsung opac.fk.winjakarta.ac. Atau mungkin Anda pengen ke FK yang lain, misalnya FK yang ada di UIN Malang bisa. Misalnya cari aja misalnya telusurnya OPAK FK UIN Malang. Kalau misalnya tidak timbul di OPAK-nya karena mungkin dia bahasa di bahasa OPAK, terus langsung ke FK UIN Malang. Nah, di Google nanti Google akan merefer mungkin itu izinkan saya juga untuk stop ya, stop sharing kita. Oke. Yes. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak dan sama-sama kita bareng belajar ya. Semoga bisa dapat dipraktekkan. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.